Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai kebangkitan yang Yesus nyatakan untuk kita, yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan untuk kita mengerti tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita bersyukur karena satu-satunya firman Tuhan yang tertulis, yang diwahyukan, yang diinspirasikan secara verbal kepada penulis dan diuji kebenarannya, dan uji dalam sejarah, hanya Alkitab. Dan kita banyak belajar mengenal Allah, mengenal diri kita sebagai manusia, dan mengenal alam semesta ini dari Alkitab. Dengan pengertian yang demikian, kita mengerti betul betapa sulit dan tidak bisa kita jangkau hanya dengan mengandalkan kemampuan kita yang terbatas, yang sudah tercemar dosa, dan yang sungguh-sungguh berada di dalam kelemahan. Tiga hal penting yang sulit kita mengerti, kecuali Tuhan beranugerah, Roh Kudus memberi pencerahan, dan kita mendapatkan pengertian. Yang pertama mengenai inkarnasi anak Allah. Yang kedua mengenai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan yang ketiga, kebangkitannya dari antara orang mati. Tiga misteri ini hanya mungkin kita mengerti dan kita memahaminya sedalam-dalamnya kalau Tuhan beranugerah kepada kita. Kalau Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita. Bisa jadi kita sudah membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan kita bisa mempelajarinya dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Tetapi jikalau Roh Kudus tidak memberi pencerahan, Roh Kudus tidak memberikan pengertian, dan Allah tidak menganugerahkannya kepada kita, kita tidak mampu total mengerti dan memahami misteri inkarnasi anak Allah menjadi manusia, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, terlebih lagi kebangkitannya. Khusus untuk kebangkitan Yesus Kristus pada ayat-ayat yang kita baca baru saja, kita mendapatkan pengertian bahwa ada banyak orang yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, memang ada yang dihidupkan kembali oleh Tuhan Allah melalui Elia dan Elisa. Di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus dan Rasul Paulus juga dinyatakan melalui mereka oleh Allah, Tuhan kita, yang mana ada orang yang dihidupkan kembali. Demikian juga dalam pelayanan Yesus. Ada tiga orang yang dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan seorang anak dari perwira bernama Yairus. Semua orang yang dihidupkan kembali mengalami kematian. Tubuh menjadi debu tanah, roh kembali kepada Tuhan. Tetapi spesial pada diri pribadi Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang inkarnasi, yang ditambahkan padanya natur kemanusiaan. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mewakili kita, tetapi sekaligus dalam keadaannya sebagai manusia,
Ia kudus, suci, tidak bernoda dari sejak di rahim sampai ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Allah. Ia tidak pernah berbuat dosa, tidak ada cacat celah pada dirinya. Dalam keadaannya seperti itu, ia rela menaati seluruh kehendak Allah, Bapanya, dan menyerahkan nyawanya bagi Allah untuk menebus umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, keaktifan Yesus Kristus secara pribadi dalam natur ilahi dan dalam natur kemanusiaan dapat kita saksikan melalui firman Tuhan yang dituliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan yang diungkapkan dalam surat-surat Rasul Paulus, surat-surat umum, dan kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Lama, terlebih khusus dalam kitab Wahyu. Dan kita bersyukur karena dengan kita membaca firman Tuhan ini, kita mendapatkan penjelasan yang mendalam bahwa memang dalam keadaannya yang ilahi dan yang manusiawi itu, Yesus Kristus aktif, sekaligus pasif karena ia menaati Tuhan Allah Bapanya dengan komitmen sempurna. Tidak ada satu iota pun di mana ia tidak menaati firman Tuhan. Dan di tengah penghujung kesulitan itu pun, ketika ia menyerahkan semua kepada kehendak Allah Bapa, ia menyatakan kehendakmu ya Bapa yang jadi. Di atas kayu salib, ia menyerahkan nyawanya untuk menebus umatnya yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, ada banyak kesulitan untuk ketiga hal yang paling memberikan kita signifikan dari keyakinan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Semua nabi mengalami kematian setelah tugas tanggung jawabnya menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran, mewakili Tuhan Allah. Begitu juga rasul-rasul mengalami kematian. Mereka belum pernah bangkit. Dan kalaupun melalui pelayanan mereka, ada banyak jiwa kembali kepada Tuhan, mereka tetap berada dalam kondisi kematian. Tetapi kita percaya bahwa mereka mengalami pengharapan, termasuk kita yang percaya bahwa kita akan mengalami kebangkitan. Apa dasarnya kita mengalami kebangkitan? Yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Ini satu-satunya yang menunjukkan perbedaan dan keunikan serta keunggulan dari kondisi kehidupan kembali orang-orang yang dihidupkan Tuhan Allah pada PL, Perjanjian Lama, pada PB, Perjanjian Baru. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang menyatakan kuasa kemenangan atas maut dan kuasa pengharapan akan hidup yang kekal. Kepastian itu ada pada kebangkitan Yesus Kristus. Hanya saja di kota Korintus dan mungkin juga sampai sekarang ada yang meragukan kebangkitan Yesus. Bahkan ada yang memanipulasi cerita-cerita bohong dan juga kata-kata dusta diyakini sebagai kebenaran. Yesus Kristus memang telah mengalami kematian dan telah mengalami kebangkitan. Yang menjadi keunikannya, kebangkitan Yesus dibangkitkan Bapa, Roh Kudus, dan dirinya. Dan saat yang sama, ia juga mengalami kebangkitan pada dirinya. Pasif dan aktif. Pribadinya bangkit. Dan ini menunjukkan suatu misteri yang tidak dapat dipungkiri. Kesatuan keilahiannya dengan kemanusiaannya itu merupakan suatu misteri. Karena memang tidak mudah menemukan padanannya, bahkan memang tidak pernah ada padanan. Dan saat ia mengalami kematian, terpisahnya tubuh dari roh, dan terpisahnya hubungan dengan Bapa dan roh, itu menjadi sesuatu yang misteri. Bagaimana mungkin yang satu adanya menjadi terpisah? Itu hanya mungkin karena anak menetapkan dirinya bersama Bapa dan roh untuk menebus umatnya, menanggung murka Allah, dan menerima penghukuman keterpisahan. Memang kita harus perlu hati-hati, karena natur kemanusiaan dan keilahian pada pribadi Yesus Kristus anak Allah itu tidak dapat dipisahkan, tetapi juga tidak dapat bercampur satu dengan yang lain. Yang ilahi adalah ilahi, roh adanya. Yang manusiawi adalah manusia, yang jasmani dan roh adanya. Ini tidak bisa bercampur, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dapat dibedakan. Dan itulah misteri yang tidak bisa ditemukan padanannya.
Kalau bukan Tuhan yang beranugerah, dan kalau bukan pencerahan dari Roh Kudus untuk mengerti misteri kebangkitan Yesus, maka benar kata orang-orang Korintus, bagaimana mungkin Yesus bangkit dari kematian? Maka cerita-cerita bohong diungkapkan oleh mereka yang jahat. Yesus dicuri mayatnya, Yesus pingsan, Yesus itu diganti oleh muridnya. Semua cerita bohong itu dapat dianulir, dapat disangkal, dapat ditolak. Karena memang faktanya Yesus bangkit dan mengenakan tubuh mulia. Yang mengherankan adalah tubuhnya yang pernah ada dan hadir dalam sejarah, tubuhnya yang pernah digantung di atas kayu salib, terpaku tangan kakinya, lambungnya tertusuk limbing atau tombak, dan kepalanya dimangkotai duri. Semua tubuh itu yang dikain kapankan dan dikuburkan itu yang bangkit. Itu yang menunjukkan diri. Sehingga tidak ada tubuh yang tersisa di kuburan untuk diselidiki apakah ada jasadnya atau sisanya. Tidak demikian. Karena tubuh itulah yang dimuliakan, yang mengalami kemuliaan, yang bangkit. Nah, ini menjadi satu-satunya keunikan dan satu-satunya kesempurnaan kebangkitan. Kalau Henok mengalami pengangkatan, Elia mengalami penjemputan, dan juga orang-orang yang melihat suatu penglihatan seperti Paulus atau Rasul Yohanes tidak bisa dibandingkan dengan kebangkitan tubuh Yesus. Ini sesuatu yang ajaib. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat ini memberikan indikasi bahwa Yesus diragukan kebangkitan. Apa yang menjadi alasannya? Karena memang tidak mudah dimengerti, tidak mudah dipahami dengan keberadaan manusia yang sudah berdosa terbatas sebagai ciptaan. Memang tidak bisa kita coba usahakan, dan kita juga sangat sulit memahaminya. Tetapi kita bersyukur ada iman yang Tuhan karuniakan. Dan lebih dari itu, ada saksi-saksi mata. Bukan para perempuan saja, ibunya dan perempuan-perempuan lain, bukan hanya 11 rasul yang diangkatnya itu, atau Matias yang juga menjadi saksinya, juga Rasul Paulus yang menjadi saksi bagaimana keberadaan Yesus yang bangkit itu, yang mulia itu, juga ada 500 saksi hidup sekaligus. Ini untuk memberikan kepada kita keyakinan kebangkitan Yesus itu bukan mitos, bukan sekedar pemaknaan, tetapi sebuah fakta historis, namun juga supranatural yang tidak terulang dan tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya sampai nanti akhir zaman tiba. Ini menjadi kekuatan dan kesungguhan hati kita percaya. Rasul Paulus mengajukan pertanyaan retorika. Kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana? Ini kan pertanyaan pemancing. Pertanyaan untuk mencoba menggali pikiran dari orang-orang Korintus sekaligus oleh mereka yang tidak percaya. Dengan pertanyaan, kalau Yesus tidak bangkit, seperti apa? Maka ada poin-poin penting yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita. Pertama, poinnya adalah semua yang kita beritakan atau kita dengar berita Injil itu adalah sia-sia. Adalah sesuatu yang omong kosong dan tidak masuk akal. Untuk apa mendengar berita Injil yang palsu, mendapatkan pengertian Injil yang tidak benar itu? Maka sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sia juga kalau Yesus tidak bangkit, kita sebagai orang Kristen memberitakan Injil kepada orang lain. Maka omong kosong dan kita menipu diri, menipu Tuhan, karena kita menganggap Tuhan sudah membangkitkannya, ia sudah bangkit dan ia dibangkitkan oleh Roh. Maka kita menipu Tuhan. Tuhan tidak menyatakan itu, tapi kita mengatakan itu. Itu penipuan, itu pembohongan. Apakah kita seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Atau mungkin kita merasa bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan bagaimana? Maka kepercayaan kita pun sia-sia. Apa yang kita percaya? Bolehkah kita mempercayai orang yang mati dan tidak bangkit? Tidak mungkin. Bahkan kalau orang yang mati dan dihidupkan kembali pun, kita tidak mempercayainya. Karena itu manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kita percaya, tapi manusia tidak kita percayai. Jadi di sini ada pertanyaan yang dapat menjadi bahan ujian. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah keimanan kita, kepercayaan kita, bahkan kita pun masih hidup dalam dosa, karena semua orang telah berdosa dan membuktikan dosa itu sudah dihapuskan, diampuni, bukan saja kematian Kristus yang menghapuskan segala dosa kita dan kita menerima pengampunan, tetapi kebangkitan itu menunjukkan memang pembenaran itu menjadi sempurna, kehidupan itu menjadi jaminan, pengampunan itu menjadi sebuah fakta. Maka kalau kita tidak meyakini itu, semua hal yang berkaitan dengan keberdosaan kita
menjadi sesuatu yang tidak lagi berguna. Pertanyaan retorika ini juga dilanjutkan dengan sesuatu yang sangat final. Kalau Yesus tidak dibangkitkan atau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka semua orang binasa, tidak ada lagi harapan hidup dan jaminan kehidupan setelah kematian. Semuanya ada di dalam penghukuman di api neraka. Mungkinkah begitu? Jawabannya tidak. Karena Tuhan telah menetapkan dalam kekekalan, sebagian yang diciptakannya hidup dalam kekekalan, ditebus di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus yang inkarnasi, mati, dan bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita tidaklah sia-sia. Berita Injil yang kita sampaikan tidaklah sia-sia. Dan kemenangan melawan maut itu merupakan kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Karena itu kuasa kebangkitan Yesus betul-betul kita imani, kita rasakan dalam pengertian bahwa kita memang mengerjakannya dengan kekuatan dari Roh-Nya. Kita bersyukur berita Injil dapat kita terima dengan iman yang benar untuk menikmati anugerah Allah melalui anaknya Yesus Kristus sehingga kita mengalami pengampunan dosa, pembenaran dari Allah, penerimaannya menjadikan kita anak-anaknya, dan kita tidak mengalami kematian lagi, kita menerima hidup yang kekal. Kita bersyukur untuk pertanyaan retorika ini untuk menguji keyakinan iman kita yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk semakin teguh memberitakan Injil, memberitakan inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Yesus. Maranatha, Tuhan segeralah datang. Amin.